Ya, pemirsa, lalu benarkah lahan petani kian menipis dan kebijakan food estate gagal memenuhi kesejahteraan rakyat? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami Rektor Institut Pertanian Bogor yang juga panelis di debat Cawapres kemarin, Arief Satria. Selamat pagi, Prof. Arief. Selamat pagi, Mbak Mega. Ya, Prof. Arief, untuk melihat evaluasi hasil debat kemarin, ini kan 01 dan 03 sepakat bahwa food estate ini gagal. Sedangkan 02 ini tetap kekeh untuk melanjutkan hilirisasi. Bagaimana tanggapan Prof. Arief? Ya, saya kira soal food estate kan sudah menjadi perdebatan politis ya. Dan saya tidak akan masuk dalam perdebatan itu. Ada yang menyebut gagal, ada yang menyebut berhasil. Itu kan tergantung dari perspektif mana. Namun yang jelas bahwa kita ini perlu memperhatikan berbagai aspek ya ketika dalam sebuah proyek. Satu aspek lingkungan, satu aspek ekonomi, satu aspek sosial. Dan ketiganya itu harus dilakukan secara komprehensif. Jadi tentu kami tidak bisa mengatakan berhasil atau gagal karena memang belum ada yang kami lakukan terhadap evaluasi secara menyeluruh dengan berbagai aspek tersebut. Baik, berarti evaluasi yang dibutuhkan untuk food estate seperti apa Pak? Dan butuh berapa waktu lama lagi? Karena kan yang di Gunung Mas, kalau kata 02 kan berhasil. Tapi kata Walhi mengatakan bahwa tidak berhasil. Justru tanaman yang seharusnya singkong ditanamin oleh jagung. Nah, kira-kira untuk evaluasi ini butuh berapa lama untuk menyesuaikan apa yang tepat ditanam di lahan tersebut? Ya, yang penting kan harus ada fakta-fakta objektif, riset-riset akademis yang bisa menjadi acuan bagi sebuah proyek untuk dijalankan. Lahan itu cocoknya untuk apa? Kan tidak semua lahan cocok untuk pangan, tidak semua lahan cocok untuk komoditas yang kita harapkan. Jadi saya kira kaitan dengan tersebut soal teknologi sebenarnya semua itu bisa diselesaikan ya. Kita bisa menanam padi di atas karpet juga bisa ya, tapi kan mahal. Jadi saya kira aspek kelayakan juga penting. Kelayakan usaha, keberlanjutan juga usaha, siapa yang akan menjalankan usaha di sana. Jadi analisis secara komprehensif itulah yang harus dilakukan. Dan ini juga pernah saya sampaikan pada pemerintah bahwa terkait dengan soal food estate, ini yang kita perlukan adalah kajian-kajian yang objektif ya. Kalau memang layak bagus ya jalankan. Kalau memang tidak layak jangan dipaksakan. Saya kira itu hal-hal yang harus kita tekankan. Baik, nah Prof. Arief, memang kan food estate ini kan tujuannya untuk proyek strategis yang ketahanan pangan ya, untuk memenuhi semua kebutuhan pangan di Indonesia. Nah, kira-kira dari semua pasangan kemarin, dari ketiga pasangan yang mengutarakan mengenai ide-ide dari pertanian, menurut Prof. Arief, mana yang lebih masuk akal untuk dijalankan? Saya kira ketika paslon punya pandangan yang bagus ya, dan saya melihat yang penting adalah komitmen semuanya, siapapun yang jadi, komitmen untuk mengembalikan bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat untuk pertanian. Jadi saya kira berbagai persoalan seperti lahan ya, karena memang kebutuhan lahan di dunia ini kan sekitar 5,4 miliar hektar untuk sampai pada kecukupan pangan 2030. Sementara yang saat ini ada hanya 5,1 miliar hektar, sehingga diperlukan kurang lebih sekitar 300 juta hektar dalam kurun waktu 2024 sampai 2030. Oleh karena itu 300 juta hektar ini kan harus diselesaikan oleh seluruh negara di dunia. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Di satu sisi memang ada problem konversi lahan, kebutuhan yang semakin besar terhadap lahan pertanian. Di sisi lain ada problem konversi lahan. Karena di Indonesia sendiri kurun waktu 2012 sampai 2019 menurut analisis dari para peneliti di IPB itu menunjukkan bahwa penurunannya dalam 7 tahun itu 1 juta hektar ya. Oleh karena itu ini perlu diwaspadai padahal kita memiliki undang-undang perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Jadi undang-undang lahan pangan berkelanjutan itu adalah sebuah instrumen yang dilakukan oleh negara untuk bisa melakukan pengendalian terhadap konversi lahan. Memang tren pembangunan dengan tumbuhnya perkotaan yang memerlukan lahan untuk pemukiman, untuk industri maupun untuk infrastruktur, itu trade off terhadap upaya kita untuk mencapai swasembada pangan. Nah, inilah undang-undang ini saya kira perlu benar-benar ditegakkan. Undang ini perlu dilaksanakan dengan komitmen politik yang kuat sehingga memang lahan-lahan irigasi yang
irigasi yang sangat subur ini itu jangan sampai dikonversi tanpa ada kompensasi, ya, Nah, Prof. tanpa Arief, ada ini kan konversi, pengurangan, tanpa ada baik, substitusi. Saya kira itu dengan adanya masalah pengurangan lahan yang sangat. pertanian tiap tahunnya ini kan memang mempengaruhi kesejahteraan pertanian petani juga ya. Kadang kan 01 kemarin bilang di debat bahwa bahkan banyak petani yang sekarang harus menyewa lahan dan meningkatkan biaya produksi ketika akan menanam tanaman mereka gitu. Nah, kira-kira untuk kesejahteraan pertanian ke depannya seperti apa nih Prof. Arief untuk dijalankan? Ya, saya kira kesejahteraan petani harus terus menjadi komitmen semuanya. Jadi ukurannya bukan sekedar ukuran produksi, tapi juga ukuran kesejahteraan. Jadi ukuran kesejahteraan yang paling penting kan bagaimana petani bisa menikmati harga yang baik ya. Misalnya soal kedelai ya. Kedelai ini sebenarnya soal teknologi sudah bisa kita selesaikan karena produktivitas kedelai yang dilakukan oleh IPB sudah 4,6 ton hektar, rata-rata nasional 1,5 ton per hektar. Namun persoalannya adalah kalau petani diminta menanam kedelai dengan produktivitas seperti itu, tapi dengan harga masih kurang dari 15.000, ya petani akan kurang sejahtera. Saya kira pendekatannya memang harus holistik, Bu, Mbak ya, holistik antara bagaimana produktivitas yang lebih tinggi, kemudian efisien pada saat yang sama juga harga yang baik. Jadi memang struktur ekonomi politik pangan ini perlu dilihat kembali, ya, kemudian dikonstruksi kembali sehingga memang punya keberpihakan. Apapun juga yang harus kita lakukan, tentu ketersediaan pangan kan harus, Mbak. Namun bagaimana ketersediaan pangan itu harus dilakukan mengenai oleh kita ketersediaan sendiri. pangan, ini kan memang isu impor beras juga lagi hangat ya Prof. Arief, karena kan memang secara 5 tahun terakhir ini untuk tahun 2023 mencapai angka 3,06 juta tertinggi untuk impor beras. Nah, apakah memang benar ini difaktori oleh El Nino? Apakah ada solusi lain untuk memenuhi kebutuhan beras? Karena kan juga dikatakan oleh Bulog ya bahwa awal tahun ini bahkan kita akan defisit beras dan akan kembali impor beras. Nah, kira-kira untuk memenuhi seperti kebutuhan Indonesia beras di tahun ini seperti apa Prof. Arief? Ya, saya kira variabelnya banyak, Pak ya. Variabel El Nino, variabel perubahan iklim, juga variabel terkait dengan soal konversi lahan, ya, dan juga terkait dengan soal produktivitas. Oleh karena itu, solusinya juga banyak. Ketersediaan pangan itu dari dua hal. Yang pertama adalah dalam meningkatkan produksi, ini penting untuk melakukan pendampingan pada petani untuk bisa menanam berbagai varietas unggul. Kemudian apa yang sudah kami lakukan misalnya di IPB, pendampingan petani itu bisa meningkatkan 1,5 ton per hektar produktivitasnya. Coba kalau kampus-kampus di seluruh Indonesia kita gerakkan sama-sama untuk mendampingi petani, saya kira produktivitas akan naik. Pada saat yang sama yang harus kita pikirkan adalah soal food loss and food waste. Jadi pangan yang terbuang, pangan tercecer, karena kalau kita panen ya gabah yang tercecer, gabah yang terbuang itu kan kurang lebih sekitar 9-11% ya. Artinya kalau kita bisa menggunakan modernisasi pasca panen ya, dan kemudian pada saat yang sama penggilingan padi juga loss-nya juga banyak ya. Modernisasi penggilingan padi, dengan hanya itu kita sentuh, itu juga sudah bisa meningkatkan ketersediaan pangan. Jadi dua hal tadi, jadi produktivitas ditingkatkan pada saat yang sama, losses juga harus dikurangi. Nah, losses yang dikurangi inilah saya kira masalah yang harus benar-benar diperhatikan. Berarti modernisasi alat-alat untuk panen ya, dengan kita menggunakan alat cara-cara tradisional, gabah yang tercecer 11%. Coba kalau kita misalnya tekan hanya 3%, berarti ada peningkatan ketersediaan 7%. Itu sangat berarti sekali bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Oke, baik, berarti pemanfaatan juga pemaksimalan produksi serta penambahan lahan pertanian lagi ya Prof. Arief supaya bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan pangan di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Arief Satria selaku Oke, baik, terima kasih Prof. Arief selaku Rektor Institut Pertanian Bogor. Selamat kembali beraktivitas Prof. Arief. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.